kesebelasan pada hari ini, dan kita saksikan Puan Revi, salah satu punggawa dari skuad Arema Indonesia. Dan inilah dia Persijap Jepara, Gendut Doni Karistiawan yang dipercaya oleh Coach Suimin Diharja. Kita saksikan tadi di layar kaca menjadi starter, mantan pemain Pelita Jaya ini, yang sudah mencetak 1 gol, dan satu-satunya gol untuk Persijap Jepara dicetak oleh Gendut Doni di musim ini. Evaldo Silva, kapten kesebelasan, tos dengan pemain-pemain dari Arema Indonesia. Kita saksikan Esteban Gien maupun Zulkifli Syukur, Roman Camelo yang sudah mencetak 3 gol, juga Yongki Aribowo kita saksikan menjadi starting line up pada pertandingan kali ini. Pemain tim nasional Indonesia yang juga mantan punggawa timnas U23. Dan kita saksikan di sini Aremania berwarna biru. Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini tentunya merupakan spirit tersendiri kepada Singoedan yang bertanding di lapangan hijau. Dan inilah dia Laskar Kalinyamat yang pada musim ini sangat diharapkan dapat berbicara lebih baik dibanding musim lalu. Wasit yang memimpin adalah Sulis Tioko, 2 kapten kesebelasan. Itu pun dengan sopan. Oke. Cukup menarik di sini, Mo Alamsyah ditunjuk menjadi kapten kesebelasan Arema Indonesia di pertandingan kali ini, menggantikan peran dari Pierre Yangka. Muhammad Ridwan, dan tentunya kita saksikan inilah dia skuad Arema Indonesia asuhan Miroslav Janu. Ya, kita melihat di sini ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Janu. Yang pertama, kita tahu bahwa tidak mainnya Pierre Yangka, di sana diganti oleh Purwaka, dan di depan kita melihat Dendi Santoso yang digeser ke bangku cadangan, dan Yongki Aribowo akan berduet dengan Noah Alamsyah yang kali ini dijadikan sebagai kapten tim. Ya, dan Suimin Diharja debutannya bersama Persijap Jepara. Ya, menarik kita melihat ya di sini perubahan yang dilakukan oleh Suimin cukup drastis, yaitu memainkan dari awal pemain asal Korsel Hyun Sun Min, kemudian juga Gendut Doni di depan bersama Nurul Huda, dan jangan lupa masih ada Gustavo Ribeiro yang diharapkan bisa mencetak gol bagi Persijap Jepara. Inilah dia Roman Camelo, Evaldo Silva, pemain yang sangat setia dengan Persijap Jepara yang ditunjuk menjadi kapten yang sangat disegani, dan Miroslav Janu walaupun tangan dinginnya belum berhasil mengangkat Arema di musim 2007, namun pada musim ini sangat diharapkan dapat berbicara lebih baik. Dan inilah dia Suimin Diharja. Dan ya, mitra sepak bola tentunya wasit Sulis Tioko beberapa saat lagi akan meniupkan peluit panjang tanda dimulainya babak pertama. Arema Indonesia menghadapi Persijap Jepara. Gemuruh dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini mewarnai pertandingan kali ini, dan tentunya menambah semangat untuk kita menyaksikan pertandingan, dan tentunya kita mengharapkan bahwa pertandingan ini berlangsung dengan fair play seperti yang selalu didengungkan di setiap pertandingan di belahan dunia manapun untuk pertandingan sepak bola yang bernaung di bawah FIFA. Ya, ini adalah uji konsistensi dari Arema Indonesia. Pertandingan kedua secara beruntun mereka mainkan di kandang sendiri Stadion Kanjuruhan, dan salah satu kekuatan Arema Indonesia musim lalu adalah mereka sangat konsisten di kandang, kerap kali menang terus-menerus, sulit bagi tim lawan, bahkan untuk mencetak gol di kandang yang disebut sangat angker bagi tim tamu. Sepak pojok pertama Roman Camelo. Ya, dan sangat mencengangkan hasil
Final score untuk Persipura menghadapi Bontang FC adalah 8-1. Ya, Persipura juga menjadi salah satu kandidat bersama juga dengan Arema Indonesia untuk mengejar tahta Indonesia Super League. Kedua tim yang juga bersaing hingga detik-detik terakhir musim lalu. Dan mengingat memang Persipura pada musim lalu adalah tim yang paling produktif. Ya. Dengan catatan gol yang sangat mencengangkan tentunya. Betul, dan kita tahu bahwa bumi Papua adalah neraka bagi tim kami. Ya. Yongki Aribowo dan mitra sepak bola Arema Indonesia saat ini mengenakan kostum biru dan kaos kaki putih, sedangkan Persijap Jepara dengan kostum kebesarannya dengan merah dan juga merah. Ini Wahyudi, kotak penalti masih dapat dibuang oleh Mahendra Trisaputra. Yongki bekerjasama dengan Beni tadi. Francisco Javier Perez atau Safi lebih akrab dipanggil. Ya, kita lihat ya bagaimana di menit-menit awal para pemain Arema terlihat jelas ingin dengan cepat mencetak gol, seperti hal yang mereka lakukan melawan Persibo di partai terakhir. Namun terlihat jelas juga di sini tampaknya ketidaksabaran inilah yang membuat mereka melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Sudah 2 kali kita melihat para pemain Arema melakukan pelanggaran. Nurul Huda maksudnya tadi yang dituju. Baik sekali, Alam Syah dipotong saja tadi oleh Enjang Rahiman. Pertandingan yang sangat menarik di sore hari ini tentunya. Yongki Aribowo, mantan pemain Persik Kediri di musim lalu, yang dipercaya oleh pelatih timnas kali ini Alfred Riedel untuk mengisi posisi striker di tim nasional Indonesia. Bukan pelanggaran. Ridwan Zulkifli Syukur, Esteban kembali. Yang dituju adalah Yongki atau Noah Alamsyah. Ya, kita lihat ini adalah permainan yang sangat skematis. Terlihat bahwa Arema juga ingin mencetak gol dengan skema yang cantik. Kita tahu bahwa Esteban sudah kembali fit, maka kali ini yang mendapat tempat untuk bermain di starting lineup. Itu adalah visi yang baik dari Esteban untuk mencoba memberikan umpan lambung. Mengingat Noah Alamsyah juga sangat superior dalam melakukan sundulan-sundulan. Hampir tadi, sayang tidak terjangkau kepada Along. Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini tentunya dari tadi siang seluruh Aremania telah memenuhi stadion ini, dan kita saksikan M. Ridwan, pemain yang sudah mencetak 4 gol di musim ini. Esteban biarkan saja oleh Danang. Ya, Esteban Gian, pemain yang sempat berada di Persik Kota Tangerang.
Ya, kita tahu juga Esteban seperti terlahir kembali dengan bergabung bersama Arema. Di paruh musim kedua musim lalu kita tahu bahwa sentuhan Esteban, pengalamannya yang juga membantu Arema untuk melewati musim yang begitu ketat. Ini kita melihat bagaimana Benny Wahyudi tampak sangat agresif untuk mengawal daerah pertahanannya. Pelanggaran sudah jelas tadi. Kurnia Mega, pemain terbaik Liga Indonesia musim lalu, masih tetap dipercaya oleh Miroslav Jani, pengawal gawang dari Arema Indonesia. Dan sangat terasa memang tanpa kehadiran Pablo Frances dan juga Eki Nur Hakim, Persijap Jepara hanya membukukan 1 gol di sepanjang musim ini. Ya, kita bisa lihat juga meskipun ini adalah baru di awal pertandingan, namun tidak terlihat ada sebuah skema yang bisa didesain oleh para pemain Persijap, khususnya dalam hal menyerang. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa mereka membutuhkan seorang goal getter di lini depan. Pantas saja di pertandingan terakhir mereka tidak bisa menyulitkan tim asal Malang lainnya, yaitu Persema, dan mereka harus takluk dengan skor 2-0 pada saat itu. Safi, Nurul, ada pemain asal Portugal, Gustavo Beiro. Masih Gustavo Beiro. Sebuah percobaan dari luar kotak penalti lemah saja dan mudah untuk Kurnia Mega. Zulkifli Syukur. Sebuah pelanggaran tadi terhadap Juan Revi dari Guti atau Gustavo Beiro, lebih akrab dipanggil Guti. Ya, kita lihat ya di sini bahwa jelas sekali Guti tampak mencekek dan juga melakukan gerakan yang ya kita melihat jelas sekali menghantam kepala seorang Juan Revi. Ini sesuatu yang sangat berbahaya karena dilakukan tidak berkaitan dengan urusan merebut bola. Memang ini adalah masa adaptasi yang sangat sulit bagi Guti Ribeiro di tim Persijap Jepara, tim yang musim lalu identik dengan seorang Pablo Frances. Esteban Gian, pemain yang musim lalu mencetak 3 gol. Zulkifli bisa mencari kawan Zulkifli, dihadang saja tadi oleh Safi. Ya, kita lihat ya bahwa peran Safi ini kali adalah jelas untuk mengamankan lini pertahanan. Beda halnya di pertandingan sebelumnya, di mana Javier Perez, nama lengkap seorang Javi, justru lebih terfokus pada lini depan. Kita melihat ini adalah pelanggaran yang sangat keras yang dilakukan oleh Javi, meskipun minimal. Dan kita melihat cara jatuhnya seorang Zulkifli juga sangat membahayakan ankle-nya. Namun dia masih tetap tegar dan bisa melanjutkan pertandingan. Zulkifli Syukur, pemain yang sempat berlabuh di PSSB Biren. Belum ada serangan berbahaya dari kedua kesebelasan. Memasuki menit ke-11 ini masih kacamata alias 0-0. Dan kita saksikan debut Doni
Yongsun. Oh, baik sekali Guti Ribeiro. Kembali Guti, kirim kepada Gendut Doni. Oh, ya, ini adalah skill yang baik yang ditunjukkan oleh Guti Ribeiro, pemain asal Portugal yang memang dikenal sangat lincah. Kita melihat dia sudah melewati 2 pemain Arema, menunjukkan umpan silang yang juga sangat baik. Sayang di sana bagi Gendut Doni tidak berada pada posisi yang ideal untuk melakukan sundulan yang baik, sehingga kita melihat tidak menyulitkan seorang Kurnia Mega yang juga sebenarnya dikabarkan tidak 100% fit, namun tetap diturunkan oleh coach Miroslav Janu. Valdo Silva, palang pintu dari Persija Jepara. Guti, Nurul Huda, Yongki Aribowo, Along, sebuah percobaan. Sangat baik. Sebuah percobaan dari Esteban Guillen. Ya, ini adalah inisiatif yang boleh dikatakan sangat spektakuler. Kita melihat bagaimana Esteban, memang pemain dengan teknik tinggi, mengangkat bola, melakukan tendangan salto ataupun apa yang dikatakan bicycle kick. Hampir tadi menjebol gawang seorang Danang Wihatmoko. Namun kita melihat juga bagaimana gerak refleks seorang Danang yang tidak ingin mengambil sebuah resiko dan melakukan tip. Esteban Guillen memang terasa sekali terlahir kembali. Meskipun ia cukup lama menghuni Persikota, namun pada saat ia direkrut oleh Arema Indonesia, kita bisa melihat bahwa sentuhan seorang Esteban baik secara teknis maupun pengalaman memang sangat membantu tim Arema Indonesia untuk menggapai juara musim lalu. Baik sekali kepada Gendut Doni. Hampir saja, namun masih membentur barisan pertahanan Arema. Ya, kembali Roman Camelo. Valdo. Offside. Nurul Huda. Miroslav Janu, pelatih asal Ceko. Pinjam. Benny. Yongki Aribowo. Sebuah tusukan Roman Camelo. Ridwan. Kembali Ridwan. Dari pertandingan sebelumnya menyumbangkan 2 gol untuk Arema Indonesia. Iwan Revi. Benny. Yongki Aribowo. One on one dengan Nurul Huda, senior dan junior. Ya. Semua mencoba. Masih belum menemui sasaran. Ya, sebenarnya motif dari Arema sudah sangat tepat, memberikan umpan-umpan silang ke dalam kotak penalti Persija dan juga mengandalkan seorang Noah Alamsyah ataupun Roman Camelo dengan kekuatan kepalanya.
Tadi pun kita lihat hampir terjadi scrimmage yang bisa saja terlahir gol bagi Arema. Esteban buang saja oleh Valdo dan corner kick kembali untuk Arema Indonesia, pendek saja. Esteban Guillen, gol! Tendangan yang sangat indah dan spektakuler dari Esteban Javier Guillen memberikan 1-0 untuk Arema Indonesia. Benar-benar jenius, kita melihat kejeniusan seorang Esteban Guillen yang akhirnya mampu membuka deadlock. Kita melihat bagaimana Esteban yang sebenarnya berada pada posisi yang sangat sempit, sudut yang sempit, melakukan sebuah tendangan yang begitu baik. Kita melihat tendangan yang mungkin juga adalah sebuah umpan, namun mengarah tepat kepada gawang seorang Danang Wihatmoko. Kita melihat bagaimana chop yang dilakukan oleh Esteban benar-benar tidak tercapai oleh seorang Danang Wihatmoko. Dan ini dia, kita melihat bagaimana Esteban menunjukkan sentuhan kejeniusan dirinya yang mengakibatkan juga Arema sangat terbantu oleh pengalamannya. Kita melihat bagaimana kesulitan Arema untuk mencetak gol akhirnya bisa dijawab oleh kejeniusan salah seorang pemain asing yang juga menjadi salah satu penentu Arema juara musim lalu. Di menit 17, Esteban Javier Guillen memberikan sumbangan 1 gol untuk Arema Indonesia dan memberikan keunggulan sementara 1-0 atas Persija Jepara. Dan long passing tadi dari Esteban. Ya, dan ini merupakan gol perdananya Esteban Guillen di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan juga merupakan gol kelimanya bersama Arema Indonesia. Catatan yang sangat menarik tentunya untuk skuad asing dari Arema Indonesia. Seluruh skuad asing Arema Indonesia sudah mencetak gol. Ya, memang Esteban sebenarnya bukanlah seorang goal getter, baik pada saat ia bermain di Persikota, namun pemain yang satu ini memang kerap kali menjadi pengumpan yang sangat baik. Tapi di Arema, ia justru juga diberikan sebuah inisiatif untuk ikut menyerang. Dan dengan karakter menyerang tim dari Arema Indonesia, ini juga sangat membantu pemain-pemain asing yang mereka miliki. Sebut saja Roman Camelo, yang meskipun adalah gelandang serang, namun justru ialah yang sering menjadi penentu kemenangan, ataupun bisa mencetak lebih dari 1 gol di setiap pertandingan. Kembali Esteban Javier Guillen, Tejera. Esteban juga pada Roman Camelo yang dituju Yongki Aribowo. Sedikit emosional Yongki. Ya, tentunya ini adalah darah muda, Bu. Ya, dan ini adalah partai yang sangat penting bagi Yongki. Iya. Sebuah uji kelayakan tentunya baginya bermain pertama kali di hadapan pendukungnya. Benar. Dan tentunya sebuah penampilan perdana akan lebih baik, di mana ia bisa mencetak gol juga. Dan Yongki Aribowo adalah pemain yang mencetak 1 gol ke Persija Jepara saat mengenakan seragam Persik Kediri musim lalu. Di mana saat itu adalah Persija Jepara menang atas Persik Kediri. Tempel ketat pergerakan dari Yongki Aribowo yang memang sangat berbahaya, pemain yang mencetak 9 gol musim lalu. Offside. Jadi Roman Camelo, kekuatan tersendiri di barisan depan Arema Indonesia bersama dengan Noah Alamsyah. Oh, Hampir tadi kita melihat Gendut Doni mencuri peluang yang hadir di kotak penalti Arema. Sangat berbahaya tadi dan beruntung Kurnia Mega bisa sigap mengamankan bola. Safi. Wow. Pelanggaran Zulkifli Syukur terhadap Safi.
kita melihat jelas sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Zulkifli kepada Aris. Padahal tadi Aris sudah melewati dirinya. Dan Suimin Diharja kita melihat sudah mulai berdiri. Tapi kita tidak melihat rokoknya, Bung. Iya. Yang sedang di samping kiri lapangan biasanya. Kontrol yang baik dari M. Ridwan. Ya, kita juga belum melihat akselerasi yang biasa dilakukan oleh Ridwan. Terlihat di partai ini justru porsi bola lebih diberikan kepada sayap kiri, di mana di sana sering hadir seorang Yongki Aribowo ataupun Esteban Guillen, sehingga fokus serangan yang terus-menerus lahir dari sayap kiri ini belum menunjukkan performa seorang Ridwan. Sebuah peluang masih dibuang oleh barisan pertahanan Persijap. Untuk Doni. Protes Wan Revi. Ya. Terkapar kita lihat di dalam lapangan Catur Rintang. Partai yang sangat berat tentunya bagi lini pertahanan Persija Jepara. Kita melihat bagaimana terjangan dari seorang Esteban Guillen cukup keras tadi. Ya, kita saksikan memang benturan di lutut kiri Catur Rintang Heni Setiawan dan harus ditandu untuk ke pinggir lapangan. Apakah mengakibatkan cedera yang sangat berat? Kita belum ketahui tentunya. Namun tentunya pertandingan kali ini sangat diharapkan berlangsung dengan fair play. Esteban. Oh, sayang tadi. Wan Revi. Sangat keras, Bung. Ya, Pertandingan kali ini. Lagi-lagi. ya, saya pikir ini adalah benturan-benturan yang normal yang hadir di partai yang boleh dikatakan keras. Keunggulan 1-0 memang tentunya belum cukup bagi Arema. Kita melihat, oh jelas sekali Zulkifli Syukur melakukan sepakan yang sangat keras kepada seorang Hyun Sun Min, pemain asal Korsel, pemain yang bergabung bersama Persija Jepara. Saya pikir masih bersyukur bagi seorang Zulkifli, masih belum diberikan hukuman oleh wasit. Kita melihat itu adalah kali kedua Zulkifli melakukan pelanggaran yang termasuk kategori keras. Zulkifli angkat ke dalam kotak penalti, sebuah bola muntah yang kita saksikan. Oh, ya, handball. Ada kaki, kaki terlalu tinggi dari Safi tadi. Menarik untuk dilihat apakah ini handsball atau